Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke teman-teman, jadi di tanganku ini ada HP Redmi Note 11 Pro 5G ya. Datang servisan dalam keadaan nyala, tapi kamera rusak. Selain kamera rusak, ini itu nggak bisa buat internet atau 4G-nya hilang. Tapi kali ini saya akan bahas fokus di bagian kamera dulu ya. Oke, ini berapa sandinya? 20. Nah, saat saya buka kamera, mana nih kamera? Nah, ini ya. Saya buka kamera, dia itu hanya seperti ini ya. Tuh. Dia hanya blank hitam seperti ini. Nggak ada notif apapun ya, atau nggak ada notif biasanya kamera tidak terhubung berapa second gitu. Ini nggak ada ya, hanya seperti inilah pokoknya. Tuh, akhirnya dia balik lagi ya. Oke, kita tunggu ya. Biasanya walaupun lama begini itu ada notif ya, kamera tidak terhubung berapa second gitu, tapi ini blank hitam dan balik seperti ini. Nah, ini HP kronologinya pernah masuk air, cerita pemilik ya. Kita akan coba bahas ya. Oke, kita langsung saja kita buka ya untuk bagian belakangnya dulu. Saya buka kartunya ya. Jadi ini sinyal ini penuh tapi nggak bisa 4G. Itu tapi nanti pembahasannya. Kita bahas kamera dulu ya. Kamera nggak fungsi. Nah, ini padahal masih ada kartunya ya. Oh. Oke, saya matikan dulu. Oke, kita langsung buka ya. Bukanya itu dari sini. Saya cari plat, mana dia platnya. Jadi teknisi nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Modal nekat penuh tekad, perjuangan penuh syarat, meraih mimpi tak berkarat, semangat tak pernah singkat. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Walah, ini saya lepas ya. Teman-teman bisa perhatiin ya. Nuh, ini tuh ada tingkat korosi yang terjadi ya. Saya coba perbesar ya. Tuh, nih, Masya Allah, ada tingkat korosi di sini ya. Ini berdekatan konektor baterai ini. Ini korosi. Lalu, oh di sini juga. Saya lepaskan dulu baterainya ini. Baterai korosi, saya lepaskan kamera dulu ya. Ini kamera depan. Nah, ini di kamera sini tuh, ini ada tingkat korosi ya. Nih, ini tuh efek dari air. Saya lepaskan dulu ya. Tuh efek dari air nih. Nah, waduh, lumayan nih tingkat korosinya. Nih ada korosi ya di area kamera. Lalu di sini ya, ini berpengaruh ya, tentunya berpengaruh terhadap jalur. Dan ini juga area kamera. Kalau untuk konektornya kelihatannya nggak apa-apa. Nih konektor nggak apa-apa.
Tapi ini sih kelihatannya berdekatan dengan ini ya. Ini berdekatan dengan ini, kemungkinan ya ini kemungkinan itu jalur ya untuk kamera. Nah ini saya lepaskan juga. Walah, di sini juga tuh. Di banyak tingkat korosinya teman-teman. Nah di sini juga nih. Oh enggak, di sini aman, tidak ada ya. Ini enggak ada. Oke, saya lepaskan kabel konverter. Lalu kita coba angkat mesin ya. Saya coba angkat mesin dulu. Oke, ini pelan-pelan saja kita angkat. Oke. Nah ini teman-teman, jadi setelah kita lihat ini korosi, ini ada korosi. Nah di sini sih aman ya. Nah ini ada korosi nih, juga ada korosinya ya. Nah kalau kasus kayak gini, itu kita perhatiin untuk konektornya ini ya, ini kita bersihkan ya. Jadi semua yang ada korosinya dibersihkan. Oke teman-teman, saya siapkan dulu untuk tinernya. Nah ini saya menggunakan thinner yang biasa, di toko cat juga ada thinner ND. Nah kita bersihkan untuk yang korosi ya. Contohnya ini kan korosi, kita tinggal tuangkan begini, lalu kita sikat dengan bersih seperti itu. Ini lagi, karena jalur itu kalau korosi enggak dibersihkan, ujung-ujungnya ya bermasalah. Nah ini saya curiga ini tuh jalur ke kamera juga. Ini juga nih, ini korosi juga, ini jalur ke kamera juga ya. Ini kita bersihkan juga nih. Di situ ada komponen kayak dioda, kapasitor, resistor. Itu kalau korosi jadi bermasalah jalurnya. Oke, kita bersihkan kayak gini. Lalu yang sini juga, pokoknya yang kelihatan ada putih-putih kerak-kerak ya, itu dibersihkan. Nah ini bilang pemilik juga nggak bisa buat internet, 4G nya hilang. Bisa jadi di area sinyal khususnya ICRF juga korosi, itu bisa jadi ya. Dan itu mesti kita bongkar area sini, karena ini tuh blok sinyal ya. Ciri-ciri blok sinyal tuh ada ini. Nah ini untuk dudukan kabel konverter antena. Kalau ini ada kayak ginian, berarti kan sini blok sinyal. Area IC 4G RF itu di sini. Namun kita fokus ke kamera dulu nih. Kamera nggak fungsi. Setelah berhasil, kita ke bagian sinyal. Oke, nah setelah gini kita lalu pakai blower ya. Kita panasi pakai blower. Biasanya thinner kalau kena blower tuh cepet banget dia kering, terangkat ya. Nah seperti ini. Untuk penghangatan kayak gini nih biasanya ya
anginnya 40, panasnya 200 bisa, 250 bisa. Oke, seperti ini. Cukup. Setelah ini cukup, kita perhatiin kameranya, modulnya. Bersihkan ya. Jangan menggunakan thinner ya. Thinner kalau kena kamera bisa rusak. Nah, kalau kayak ini ya, berarti bersihnya tuh gini. Bersihnya kita tutupi bagian kamera, jangan sampai kena ya. Kita tutupin begini. Lalu kita fokus di bagian ininya aja. Nah, seperti ini. Lalu kita gosokkan pelan-pelan. Jangan sampai kena lensanya ya. Karena kalau konektor begini tuh korosi juga pengaruh ke bagian kameranya. Oke, ini cukup. Kalau untuk kamera yang lain nggak ada tingkat korosi, ini karena kamera utama di sini tadi ya, dan di sini tuh ada korosi awalnya. Oke, setelah itu kita coba rakit ulang ya. Ini kalau masuk air dibiarkan beberapa hari, nggak cepat ditangani ya, tadi sampai bergerak dia. Lebih baik kalau HP teman-teman tuh masuk air secepatnya ya, bongkar, bersihkan ya. Kalau nggak ada alatnya ya bawa ke tempat servis, bilang aja ini habis masuk air, tolong dibersihkan, seperti itu ya. Oke, ini kamera utama saya pasangkan dulu. Kamera utama ya, mudah-mudahan tidak ada masalah lah, hanya korosi tadi dan kita bersihkan. Tapi kalau ini masih tetap masalah, berarti ada jalur kamera yang korosi tadi, biasanya dioda putus atau jalurnya bermasalah. Kita harus tracking ya, kita harus tracking jalur. Nah, ini saya pasangkan dulu ini. Oke, saya coba langsung pasangkan juga kartunya ya. Nanti kita langsung cek juga untuk sinyalnya, bilangnya 4G-nya nggak keluar. Ya, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bilangnya itu enggak, oh baterainya habis ya. Coba sambil saya cas ya. Berapa persen ini? Tadi sih saya nggak sempat lihat ya baterainya berapa. Oke, sambil nyala saja ya. Kita langsung coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok nggak mau dia? Oke, kita tunggu ya. Nanti kalau kameranya masih nggak fungsi, lah ini kok malah restart dia.
Nah, ini malah restart teman-teman. Oh, restart ya. Kenapa dia? Coba saya cabut, saya matikan. Lalu saya coba pautin yang pinggir ya, supaya gampang untuk menyalakannya. Yang ini Pak, saya pautin dulu. Nah, seperti ini, supaya jalur on off nya itu nyambung. Nah, seperti ini. Oh, ini mungkin belum saya pasang tadi ya. Iya, itu belum saya pasang. Coba kok dicas restart, kayaknya ini tadi belum saya pasang ya. Coba kita tunggu ya. Muncul logo Mi. Oh ya, podo aja cah. 1,4 1,9. Wow, dia restart. Malah restart dia. Oke, dia malah restart. Dicas. Kalau saya langsung nyalakan, sebentar. Saat casnya saya cabut, sama ya. Coba ini saya giniin lah. Apa tombolnya manjer itu, tombol powernya ya. Coba saya lepaskan, karena ini masih posisi nyala terus ya. Nah, coba saya ini giniin. Ya, masih nyala terus. Kayak ngopo ini. Coba ini saya angkat dulu ya, supaya dia jangan nyambung dulu ke tombol ininya. Oh iya, ada yang konslet juga itu di tombol powernya. Ini konslet, ini tombol power yang sini nih, tombol powernya konslet. Jadi kayak dia itu neken terus ya, karena begitu saya angkat sedikit papan mainboardnya, dia enggak restart. Oke, kita akan coba dulu ya kameranya. Masih mau masuk menu enggak dia? Oh, masih. Jadi kalau masuk air tuh dibiarkan lama bisa merembet. Itulah ada istilah masuk air bisa merembet tuh karena nggak secepatnya didandanin gitu ya. Oke, saya sekarang akan coba sebentar. Saya akan coba kamera ya. Oh, kartunya di bawah ya, saya pikir di atas. Saat saya congkel tadi di bawah aman. Oke, saya coba kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira gimana? Sama saja rupanya. Ya, sama saja ya teman-teman. Ngeblank dia. Ngeblank dia. Tuh, perangkat ini terlalu panas. Oke, ngeblank dia. Saya akan coba lepaskan dulu kamera paling utama dulu. Nih,
kamera utama coba saya lepas, lalu kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perangkat ini terlalu panas. Oh, dia ini panas memang, masuk air sih. Dia itu kalau ngedetek suhu panas langsung seperti itu ya. Ini saya coba angkat kamera belakang, semuanya saya angkat nih, tapi ini panas banget ya. Oke, saya coba. Ini berarti masih ada yang short teman-teman, kemungkinan, karena panas banget. Padahal ini sudah saya bersihkan nih. Oke teman-teman, ternyata setelah saya coba tracking jalur ya untuk area kamera, jadi saya sudah coba cek semua. Mana tadi ya, sebentar saya cari pinset. Mana sih pinset tadi? Oke, jadi gini teman-teman, ini kan area yang korosi tadi kan area sini ya. Setelah saya coba cek komponen kapasitor, resistor, bahkan dioda, itu saya mencurigai ini. Jadi ada kapasitor ini, kelihatan nggak ya? Mohon maaf kalau nggak begitu kelihatan ya. Ini perhatiin, saya akan congkel ya, karena kapasitor ini konslet nih, ini ya. Ini kan ada kapasitor ya. Ini saya akan congkel. Nih perhatiin, masih ada kapasitor ya ini ya. Tuh hilang nggak? Mana kelihatan nggak? Oh sebentar, tuh hilang ya. Nih saya congkel ya kapasitornya. Tuh, ini bermasalah nih kapasitor ini. Setelah saya tracking jalur ya. Sebentar, aduh, blur. Nah ini dia, ini yang saya congkel. Letaknya di sini nih, di sini nih. Kalau teman-teman dapat kasus yang sama, cek kapasitor ini. Biasanya ini bengkernya. Oke, sudah saya itu ya, sudah saya congkel. Nah, biar kelihatan. Jadi kapasitornya ini dia, kalau masih kelihatan nih. Nah ini dia. Oke, saya taruh di tangan. Nah ini dia, tuh kecil banget ya. Oke, congkel aja itu. Setelah saya congkel, kita akan coba tes. Jadi saya dulu juga pernah dapat kasus ya untuk kamera masuk air. Itu di situ kebanyakan ya. Cuman kalau masuk airnya nyelam, itu biasanya kameranya itu bisa jadi ngeblur ya, biasanya seperti itu. Tapi ini enggak ngeblur, enggak apa, langsung blank hitam. Sudah saya bersihkan masih tetap. Oke, saya pasangkan dulu kameranya. Untuk sinyal, insya Allah video selanjutnya ya kita akan bahas sinyal ya, karena ini juga konslet untuk jalur on off nya. Kalau saya pasangin dia langsung nyala ya untuk on off nya. Kalau ini itu saya pasangin klep dia langsung nyala, fleksibelnya itu bermasalah. Oke, saya coba nyalakan ya. Power key nya di mana kira-kira ini? Oh bukan di sini, ini nebak-nebak, saya nggak tahu ini power key-nya sebelah mana nih ya. Saya nggak tahu power key sebelah mana. Oke, nah setelah saya pasang kan dia langsung auto nyala, tapi kalau ini saya jengatkan enggak ya. Tuh
ini nggak nempel, jadi dia nggak restart terus ya. Ya, ini tadi mana ya tadi kapasitor kecil tadi ini. Ini kecil banget nih teman-teman kapasitornya. Nah, saya taruh sini ya. Nanti penyakitnya kapasitor ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini perhatiin, kameranya langsung keluar ya. Ini kamera belakang, kita coba kamera depan. Tuh, kamera depannya kok gini. Oh alah, ini karena belum masuk ya, saya masukin. Nah, ini kamera depan. Oke ya, mantap ya. Ini kamera depan, lalu ini kamera belakang. Oke, jadi kayak gitu ya. Tuh, udah bisa, cuman dia agak ngembun ya, mungkin karena masuk air ya. Ya intinya biang keroknya tuh ini teman-teman, nih biang keroknya kapasitor ini nih, yang kecil yang saya cabut dari sekitaran sini tadi, deket konektor ya, dekat konektor kamera utama ini, itu yang dicabut ya. Dan sekarang kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Hehehe. Oke, ini kamera belakang, lalu ini kamera depan, karena belum dirapiin ya. Tuh kamera depan ya, tinggal saya rapikan, dan ini sudah selesai untuk kasusnya. Tuh, tutup kamera depan, kasus kamera sudah selesai. Kita tinggal ke bagian untuk sinyal ya, kita tinggal ke bagian sinyalnya ya. Mudah-mudahan untuk kasus ini bisa teman-teman ambil manfaatnya ya. Kalau dapat kasus yang sama, kameranya ngeblank hitam, coba kapasitor tadi dibuang ya. Dan sekarang sudah mantep, dan ini nggak panas banget. Kalau tadi itu panas ya, saya pegang panas karena kapasitornya bermasalah. Nah, kalau ini sudah enggak lagi, kalau dibuka kamera langsung ya. Oke, tuh mantep. Oke, saya lanjutkan untuk kasusnya yang sinyal 4G nggak muncul ya, karena bilang pemilik seperti itu. Terima kasih ya atas supportnya selama ini, dan tetap semangat. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.